sebuah desa terpencil bernama Desa Angker, dikelilingi hutan lebat yang dikenal sebagai hutan kelam, sering terjadi hal-hal aneh yang menakutkan. Penduduk desa menganggap hutan itu terkutuk. Orang-orang yang masuk ke dalam hutan seringkali tak pernah kembali, atau jika kembali, mereka membawa trauma yang mendalam. Mereka mengigau tentang bayangan-bayangan aneh, bisikan-bisikan menyeramkan, dan sosok misterius yang mengintai dalam kegelapan. Saat malam yang berkabut, seorang gadis cantik bernama Tania, putri kepala desa, menghilang tanpa jejak. Pencarian besar-besaran dilakukan oleh penduduk desa, tetapi tak ada yang menemukan petunjuk tentang keberadaannya. Di tengah kepanikan dan ketakutan yang melanda desa itu, kepala desa meminta bantuan kepada seorang detektif terkenal bernama Detektif Raka, yang dikenal memiliki keahlian dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Penyidikan dimulai. Detektif Raka tiba di Desa Angker dengan penuh rasa penasaran. Dia mendengar tentang desas-desus mistis yang menyelimuti hutan itu, tetapi sebagai seorang yang skeptis, Detektif Raka tidak langsung percaya pada hal-hal gaib. Dia memutuskan untuk menyelidiki hilangnya Tania dengan pendekatan logis. Detektif Raka pertama sekali mewawancarai penduduk desa, mencari informasi tentang hari-hari terakhir Tania. Seorang teman Tania yang bernama Maya mengungkapkan bahwa sehari sebelum hilang, Tania bercerita tentang mimpi aneh yang membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, Tania melihat sosok wanita tua berwajah pucat yang memanggilnya dari dalam hutan. Tania merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat untuk pergi ke sana. Kepala desa mengaku bahwa banyak penduduk yang mengalami mimpi serupa ketika ada kejadian buruk yang akan terjadi. Mimpi-mimpi itu seolah menjadi pertanda dari suatu kekuatan yang ada di hutan, meskipun tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Penyelidikan Detektif Raka semakin dalam ketika ia menemukan sebuah kalung kecil di pinggir hutan, di mana terakhir kali Tania terlihat. Kalung itu memiliki liontin aneh berbentuk simbol kuno yang tampak asing baginya. Ketika Detektif Raka menunjukkan kalung itu kepada penduduk desa, seorang pria tua bernama Pak Karta terlihat pucat dan gemetar. Simbol ini, ucap Pak Karta terbata-bata, dulu ada seorang wanita yang memiliki kalung serupa, puluhan tahun yang lalu. Dia adalah Ratu Arini, wanita yang pernah tinggal di sini sebelum menghilang secara misterius. Katanya, dia menghilang ke dalam hutan dan tidak pernah kembali. Menurut cerita Pak Karta, Ratu Arini adalah wanita misterius yang dianggap memiliki ilmu hitam. Setelah kepergiannya, banyak yang percaya bahwa arwahnya tetap tinggal di dalam hutan, mengutuk siapa saja yang mencoba mengganggu kedamaian di tempat itu. Detektif Raka menganggap ini hanya sebagai mitos desa, tetapi dia mulai menyadari bahwa ketakutan penduduk bukanlah tanpa alasan. Malam semakin larut ketika Detektif Raka memutuskan untuk memasuki hutan kelam seorang diri. Dengan berbekal senter dan ranting kayu, dia melangkah mantap meski merasakan hawa dingin yang menusuk. Setiap langkahnya seolah-olah diikuti oleh keheningan yang mencekam, dan pepohonan yang tinggi serta rapat menciptakan suasana yang semakin suram. Setelah berjalan beberapa lama, Detektif Raka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di pintu masuknya, ada simbol yang sama dengan yang ada di kalung Tania. Dengan hati-hati, dia memasuki gua itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan dinding aneh dan simbol-simbol kuno. Terdapat sebuah altar kecil di tengah ruangan, dan di atasnya ada foto Tania yang terpasang, seolah-olah sedang dipuja. Namun, sebelum Detektif Raka bisa memeriksa lebih jauh, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik, dan seketika itu juga dia melihat sosok bayangan wanita tua dengan rambut panjang acak-acakan dan wajah yang penuh keriput. Sosok itu menatap Detektif Raka dengan mata yang kosong dan gelap. Detektif Raka mencoba bertanya siapa dia, tetapi sosok itu hanya tersenyum menyeramkan,
sebelum menghilang ke dalam kegelapan gua. Kejadian itu membuat detektif Raka semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar mitos. Tetapi, sebelum dia bisa melanjutkan penyelidikan, ia mengalami kejadian aneh. Setiap malam, Raka mulai bermimpi tentang wanita tua itu. Dalam mimpinya, wanita itu memanggilnya untuk kembali ke hutan. Dia merasa seperti ada ikatan yang semakin kuat yang menariknya ke sana, meski ia tahu itu berbahaya. Dalam mimpi terakhirnya, wanita tua itu berbicara dengan suara yang serak. "Aku adalah Ratu Arini, penjaga hutan ini. Mereka yang memasuki wilayahku takkan pernah kembali." Detektif Raka terbangun dengan keringat dingin, tetapi hatinya semakin penasaran. Dia kembali ke gua itu, berharap menemukan petunjuk yang hilang. Namun, yang dia temukan hanyalah jejak kaki samar yang menghilang begitu saja. Sambil bergelut dengan rasa takut, Raka menyadari bahwa setiap jejak yang dia temukan hanya membawa lebih banyak pertanyaan. Detektif Raka akhirnya meninggalkan desa angker dengan perasaan yang berat. Dia gagal menemukan Tania, dan bayangan wanita tua itu terus menghantui pikirannya. Semua bukti yang dia kumpulkan tidak memberi jawaban pasti. Simbol-simbol, jejak kaki, dan bayangan-bayangan di hutan tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Bertahun-tahun kemudian, beberapa penduduk desa mengklaim melihat detektif Raka berkeliaran di tepi hutan, meskipun ia tidak pernah kembali ke desa itu. Desas-desus mulai beredar bahwa arwahnya masih terjebak dalam kutukan hutan kelam, seperti yang lainnya. Dan hingga kini, desa angker tetap dikelilingi oleh kisah-kisah seram tentang hutan terkutupnya, dengan misteri Ratu Arini yang belum terpecahkan. Hutan itu masih berdiri, menunggu korban berikutnya yang mencoba memecahkan rahasianya. Mereka yang pernah masuk ke dalamnya tahu satu hal dengan pasti, tak ada yang bisa sepenuhnya mengungkap rahasia dari bayang-bayang di balik kabut hutan kelam tersebut.